Shalom, Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih oleh Tuhan Yesus. Selamat ketemu kembali di doa Rabu malam. Saya percaya semuanya boleh mendapatkan damai sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati kita untuk saat teduh. Biarlah Roh Kudus yang memimpin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus pimpin setiap. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu semua, kita boleh ada di tempat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau pada kesempatan sore ini kita boleh datang memuji menyembah Dia, karena Dia telah berkorban untuk kita. Kita boleh diselamatkan, kita boleh ditebus dosa-dosa kita, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih selain kasih. Mari katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah,
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur, terus bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Bapa, karena kasih-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, kami ditebus, kami diselamatkan. Sembah Dia, tinggikan Dia, haleluya. Glory bagi-Mu Bapa, Kau sangat baik Yesus, teramat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Bapa yang baik, teramat baik di setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami masih bisa beribadah di tempat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, pengurapan dan pimpinan Roh Kudus ada pada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah Rabu malam ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan atau sedang menuju ke sini Tuhan, biarlah Engkau yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu semua, kita boleh ada di tahun 2025 memasuki bulan Februari, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Walaupun ada masalah di depan kita, tapi kita percaya kita tidak akan goyah karena ada Tuhan yang selalu menolong. Karena ada kasih Tuhan yang selalu menolong. Mari kita naikkan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Haleluya.
langit. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Engkaulah kekuatanku, haleluya. Engkaulah kekuatanku, amin Tuhan. Tempat perlindunganku, haleluya. Saat badai beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu semua, pada kesempatan malam ini saya beri kesempatan untuk bersaksi bagaimana pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang 2024 memasuki 2025. Ada yang mau bersaksi? Baik, saya yang bersaksi. Pada kesempatan ini saya akan bersaksi. November saya dimaki-maki sama adik saya. Sebetulnya saya tidak ingin saksikan, tetapi ini hubungannya dengan kasih Yesus. Dimaki-maki, bahkan saya itu mau dibunuh ya, karena dia mengidap penyakit epilepsi, mungkin depresi juga. Jadi semua kesalahan-kesalahan yang saya buat dulu itu dia ungkit kembali. Bukan hanya saya, bahkan kakak saya juga sampai kena marah, sampai istri saya juga ikut sewot ya. Udah jangan dideketin, kata itu mah orang stres katanya. Ibu saya juga sampai ditunjuk-tunjuk. Intinya saya mau dibunuh, mau digorok katanya. Ya saya pikir saya nggak dimatiin sama adik saya akan mati.
Tapi mati saya ke sorga nanti sama Yesus. Ada sudah sediakan itu. Sampai saat ini kakak saya yang nomor 3 itu sampai sakit hati. Saya tidak akan memaafkan. Waduh, saya bilang nggak boleh gitu teh. Kita kan sama-sama punya Tuhan, tapi Tuhannya beda. Saya Tuhan Yesus teteh, saya bilang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar sama kakak saya. Yesus jamah lewat YouTube nanti. Pokoknya saya sakit hati, saya nggak mau memaafkan. Saya bilang Tuhan tolong jamah, karena ternyata kakak saya tidak ada kasih. Walaupun dia adik sendiri ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong apapun yang adik saya lakukan, saya sadar bahwa mengikut Yesus pasti akan dibenci, bahkan dibunuh, martir untuk Yesus. Tapi saya tidak akan goyah selama saya bawa pujian ini, dan memang saya tetap lurus kepada Yesus. Karena saya memilih Yesus itu bukan bukan satu kebetulan, tapi udah ada rencana Tuhan. Saya dan Bapak Ibu semua juga sudah menjadi orang-orang pilihan di dalam Yesus. Apapun masalahnya, dan bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Tapi yaitu bedanya, yang memiliki Roh Kudus sama yang tidak beda. Tidak ada pengampunan sama sekali. Aku sakit, tidak akan memaafkan. Saya hanya berdoa. Karena bagi saya selama ini saya menghindar dulu. Karena kalau saya ketemu juga, saya bukan yang gak berani. Saya udah pensiun jadi preman. Saya udah gak mau lagi. Saya apalagi ribut kontak body, perang mulut pun saya udah gak mau. Biarlah saya lawan dengan doa saja. Intinya saya dimaki-maki dan saya mau dibunuh intinya. Tapi ya saya percaya kalau saya ngikut Yesus, bukan hanya itu, mungkin kematian saya harus siap. Karena kematian adalah hidup untuk Kristus, adalah mati adalah keuntungan bagi saya. Itu yang saya pegang. Bukannya tenang-tenang, tetapi memang persoalan itu ada. Ekonomi mungkin reda, sakit penyakit tidak ada, tetapi dengan keluarga. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saya dan saudara, ada Yesus yang selalu menolong kita. Kiranya kesaksian saya itu memang banyak sekali yang saya sampaikan, tetapi pada intinya kita bersyukur karena ada kasih Tuhan. Karena Yesus aja disalibkan, bahkan diludahi, dia meregang nyawa, dia tetap mengampuni ya. Saya harus melihat dengan pribadi Yesus. Yesus aja mengampuni, masa kita kan gak mengampuni? Aduh, salah besar mungkin ya, seperti itu. Ya itu aja yang saya saksikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau bersaksi Pak? Oh silakan Pak. Shalom. Yang saya ini beri kesaksian ini, dulu saudara-saudara saya semua bisa dikatakan sama saya itu agak segan ya. Kenapa? Karena bisa dikatakan saya dulu, ya terus terang saya bilang saya sombong. Tapi ada hikmatnya. Kenapa semua orang-orang niat semua tahu bahwa suatu itu rumahnya 3, mobilnya 3, punya usaha. Itu kesombongan. Menjadi baru saya terasa sekarang, oh dulu ini hikmatnya. Kenapa saya ngomong begitu? Minggu yang lalu atau bulan yang lalu juga saudara-saudara semua ngomong, itu suatu beda ya sekarang. Itu ada yang ngomong sama dia juga, dia bilang tak usahlah yang begitu, tak usah dicampur, kita campur tangan. Seperti saudara saya banyak, bisa dikatakan banyak koperasi. Banyak saudara ngomong, kak tolong kakak yang ngomong, tegur mereka. Saya bilang tak usah, itu pekerjaan dia, itu usaha dia. Nanti kita dimusuhi, kita urus diri masing-masing ya.
Kenapa? Kalau andai kata kita ikut campur, dia bilang nanti kamu kasih makan anak saya, makan istri saya. Justru mereka kaget. Mereka ya, Pak Kasuarto sekarang itu dia nggak mau ini, apa itu namanya, seperti dulu langsung apa-apa care. Langsung, dulu saya itu kalau ada kata ada salah saudara saya, karena bisa dikatakan kan saya mampu apa saja juga bisa saya bayar. Ya, justru mereka kaget sekarang ini. Justru saya berterima kasih. Saya itu Tuhan mungkin ini mengasihi saya di sini. Sejak saya gereja di sini beda. Pikiran saya juga tenang. Ya, pikiran saya tenang. Terus terang dulu saya dikatakan ya sama tetangga itu apa seperti pertandingan 17 Agustus atau itu saya biayai. Karena saya punya. Kalau sekarang saya nggak punya apa-apa, malah bisa tenang. Ya, itu kalau kita dekat sama Tuhan, baru saya ini sekarang, kita dekat sama Tuhan itu tenang. Kita serahkan sama Dia. Kami doa dengan Maria, jam 5 pagi itu berdoa. Saya tengah malam jam 12 saya berdoa sendiri. Pagi-pagi jam 6 itu atau jam 5 subuh berdoa. Saya siang dan di rumah aja saya berdoa sendiri. Jadi baru sekarang itu, oh iya, benar. Saya bilang, walaupun saya nggak punya apa-apa, sekarang saya nggak kerja. Anak saya yang biayai saya. Ya, anak-anak saya yang biayai saya. Sebenarnya bukan saya nggak ini, sebenarnya saya ditawari kerja. Saya juga bersyukur sama Tuhan. Bahwa saya berdoa terus, tapi hanya saya minta Tuhan tolong di kota Bandung ini. Sebenarnya saya juga hari ini juga berangkat ke Semarang udah ditunggu. Mau dikasih di rumah sakit, saya udah dibilang, nanti kamu dimasukkan di rumah sakit yang besar yang kamu dulu di Brebes. Saya bilang enggak. Saya udah urus cucu saya dan saya udah aktif di gereja Pak Dokter sekarang. Saya, oh kamu ke gereja? Iya, gereja mana? Pantekosta. Bukan Katolik. Kalau Katolik saya lihat ya, bukan saya mau menjelekan. Itu persaudaraannya kurang. Kalau kita udah gereja pulang-pulang aja. Kalau di sini enggak. Oh gitu? Iya. Justru kalau Bapak itu telepon itu malam juga, Rabu malam itu saya gereja. Sabtu pagi saya gereja. Biasa juga Jumat, hanya karena menjemput cucu saya sekarang nggak bisa. Itu hari Minggu saya tetap saya pagi. Oh, terus bagaimana rencana kamu? Enggak, nanti dulu Pak. Itu saya bukan menolak, itu dari Tuhan itu sebenarnya. Tetapi saya mau itu di Bandung. Justru saya bilang tadi, kalau itu kita dekat sama Tuhan, ini segala sesuatunya pasti ada hikmahnya. Ada rencana Tuhan yang lebih besar. Mungkin dulu saya, kalau andai kata dulu saya di situ aja terus, sama orang-orang semua nggak ada ini. Apa itu namanya? Saya punya uang kok, bisa saya bayar. Ya, saya udah pernah kejadian, saya mau cerita sedikit. Karena kesombongan, ini kalau punya, ini segala-galanya kan bisa menggertak orang. Saya belanja di Jogja, di tempat yang apa itu Polresi itu ada toko Jogja di situ. Saya belanja itu dengan keluarga, tadi habis 1,8. Saya kasih ATM saya. Anak perempuan bilang, maaf Pak, ganti. Ganti. Kenapa? Ya nggak ada. Oh gitu ya. Pagi manajer kamu. Ini ATM 25 juta. Ini bisa kamu di sini? Coba. Oh bisa Pak. Ini kamu memalukan orang ya. Ya justru sekarang baru ya, aduh sombong pisah dulu saya ini ya. Karena punya, saya marahi langsung di situ, orang-orang semua antri. Kamu memalukan saya, itu uang 25 juta itu. Sedangkan ini hanya 1,8. Saya belanja di sini. Kamu memalukan aja, minta maaf. Sekarang baru saya terasa, oh saya ini dulu sombong. Menjadi itu kita bedanya kalau dekat sama Tuhan. Ya, bukan hanya dulu saya hanya ke gereja aja, gereja pulang. Itu di Katolik datang pulang, nggak ngobrol sama orang itu. Tapi sekarang beda, malah saya aktif berdoa pagi, malam, tengah malam, pagi.
siang jam 12 sendiri, malam sendiri berdoa. Tapi kalau pagi doa dengan Maria, sore doa dengan Maria, tetap berdoa. Di situ saya terasa, tenang sekarang, walaupun saya nggak pegang uang, tetapi Tuhan memberkati, tidak kekurangan. Tuhan udah merencana begitu menjadi, tetap Dia cukupi. Kita tetap serahkan sama Dia, pasti Tuhan menyediakan semuanya. Amin. Terima kasih Pak Suwarto. Tetap berdoa Pak sama Maria. Saat berdoa Tuhan melakukan mujizat. Tapi saat berdoa juga Tuhan tidak akan langsung. Saat berdoa kita diubahkan. Tetapi itu satu jalan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Gak apa-apa sekarang Pak tidak punya apa-apa, sama. Kita semua juga tidak punya apa-apa. Tapi ada Yesus Pak yang lebih berharga. Amin. Kita percaya akan janji Tuhan. Kita serahkan, Tuhan melihat setiap hati kita. Sebelum diperlengkapi oleh firman Tuhan, Tuhan ini setiap hati kami, aku mau masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ada firman-Mu yang begitu kuat, begitu menopang. Ada janji-Mu dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Aku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib tergenapi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Apa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan yang Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, amin Tuhan. Ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, amin Tuhan. Ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya
Tuhan Yesus, kami ada di sini lagi. Kami dikelilingi oleh teman-teman yang mempunyai kerinduan untuk berdoa bersama. Kami juga diiringi oleh para pemain musik dengan musik mereka. Terima kasih untuk pelayan pujian. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memberikan kepada kami kemampuan untuk terus mengasihi Allah, mengasihi orang-orang yang akan menjadi pokok-pokok doa kami. Terima kasih. Berkati kami dengan firman-Mu. Berkati kami dengan doa-doa yang kami naikkan. Roh Kudus adalah pribadi yang satu-satunya penolong, dan Dialah yang mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mangga Calik. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan semua saudara yang sudah menopang kami dalam doa ya pada tanggal 24 ya, di mana adik saya Tuhan panggil ya, dan itu adik yang sudah saya saksikan sebelumnya ya. Ternyata bahwa sudah Rabu tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 1 tidak ada ibadah, tanggal 7 ya, tanggal 8 itu dia sudah terus mengatakan kalau dia memang karena sudah tidak makan ya, dia sudah mencapai keadaan yang lemas, dia langsung minta hubungi saya dan kemudian dia mengatakan tolong doa penyerahan. Selalu dia katakan tolong doa penyerahan. Ya. Jadi memang dia sudah siap, dan ternyata saudara bahwa dalam pelayanan itu kita tidak cukup satu kali untuk berdoa bersama hamba Tuhan secara khusus untuk hal-hal yang bersangkut paut dengan kuasa kegelapan. Ya, karena ada hal yang perlu dibereskan. Ya, sama seperti beras, kelihatannya sudah bagus tapi kalau dipilih maka ada batu 1, 2. Dan itu kalau dimakan mengganggu gigi. Nah, akhirnya istrinya cerita kepada saya bahwa iya, ada hamba Tuhan yang datang. Dan kemudian dia ditanya mengenai kuasa-kuasa kegelapan, dan dia ngaku bahwa dia dulu menyembah bulan. Ya, adik saya menyembah bulan, dan saya katakan, oh puji Tuhan bahwa ada yang melayani dia. Ya. Nah, saudara, saya bersyukur bahwa keluarga kami semuanya sudah boleh percaya Tuhan Yesus. Ya. Tapi ada satu yang belum. Kalau saudara lihat di Facebook ada yang berfoto dengan saya itu berjilbab, maka itu adik nomor 4. Saya nomor 1. Ya. Kemurahan Tuhan itu sangat nyata, ya, khususnya untuk Ibu Alma, saudara. Ibu Alma tanggal 29 kami Gonghi Pacai ya, ke Jakarta, jadi pakai baju merah ya, dan Ibu Alma satu-satunya yang pakai baju hijau. Oh ya, sehingga ketika di foto beda. Dan uniknya saudara ya, dari Bumi Serpong Damai ke Bogor, kemudian sampai di Cimahi jam 9, Ibu Alma seger ya. Dan begitu saya pikir dia lemas atau apa, tidak, tapi ada dalam keadaan baik-baik. Puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua ucapan belasungkawa dan kata-kata yang menguatkan kami ya. Dan terima kasih banyak. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, coba saudara lihat ini visi gereja kita. Sama-sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berakar, bertumbuh,
berkembang, berbuah. Nah, kata berakar, kita buka Kolose pasal 2 ayat 6. Kolose pasal 2 ayat 6. Saudara, visi itu memang itu sepanjang gereja itu ada di muka bumi. Dan ini menjadi visi gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi. Kolose pasal 2 ayat 6. Sama-sama satu dengan keras. 1, 2, 3. Iya, cukup sampai di situ. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini pernyataan, ini statement. Ya, ini proklamasi kita bahwa aku telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Ya, ini dasar daripada iman Kristen, yaitu Yesus Kristus. Sudah bertobat, sudah terima Yesus. Oleh karena itu 1, 2, 3. Lanjut 1, 2, 3. Jadi, iya, cukup sampai di situ. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lalu ayat 7, kenapa tidak ditulis tentang berakar dulu? Dalam ayat 6, tapi nanti ayat 7 dikatakan kamu berakar di dalam Dia. Dan di sini berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian dan dibangun di atas Dia, ini bicara soal bangunan. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, akar itu ada akar tunjang, ya. Ini tunjang bukan orang Sumatera bilang ya. Tunjang itu kikil, ya. Nah, tapi dikatakan berakar, ada akar tunjang, akar serabut. Ya, akar serabut itu ya yang gampang dicabut itu ya. Disetek masih lebih gampang, tapi kalau namanya akar akar pohon kelapa itu ya, itu banyak sekali dia punya ini ke bawahnya. Ya. Dan itu bisa menjadi pelajaran bahwa kata berakar di dalam Kristus. Nah, kalau ini berbicara soal dasar, fondamen. Jadi pribadi Kristus, bukan mujizatnya saja, bukan pengampunannya saja, tapi pribadi Kristus. Kita mau tertanam di dalam Dia. Ya. Sebab itu yang berikutnya, ya, ini proses perjalanan gereja kita. Di situ dimulai dengan apa? Persekutuan yang akrab. 1, 2, 3. Tadi disaksikan oleh Pak Suharto bahwa dia di sini sangat berbeda dengan yang lain. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian yang hadir malam ini dan juga yang ada menonton YouTube, kita perlu akrab dalam satu gereja. Dan seorang teman mengatakan seorang akan menjadi eksis di gereja itu apabila dia mempunyai 6. Paling sedikit dia punya 6 orang yang dia kenal, yang dia bisa bicara. Ya. Saudara udah punya 6? Sudah? Kindi sudah punya 6 orang belum? Ya. Ibu Christine sudah punya 6? Ko Yuyu sudah punya 6 yang bisa dikenal? Ya. Paling sedikit 6. Ya. Kalau tidak, dia akan merasa terasing, datang duduk pulang, datang duduk pulang. Ya, seperti apa dikatakan oleh Pak Suharto. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada ngobrol, tidak ada sharing, tidak ada
keakraban. Sebab itu dimulai dengan keakraban. Ya, mana Yeremia? Oh, Yeremia. Ya, unik ya saudara. Bisa ditulis akrab. Ya. Nanti dan seterusnya. Ya, karena ini perlu dijabarkan secara terang. Nah, saya malam ini ingin sekali membuka atau menyampaikan kepada kita mengenai Ibrani pasal 11 ayat 6. Ini Ibrani ini diperkirakan, ditafsirkan, jelasnya masih belum jelas sampai sekarang secara tertulis, tapi tersirat, ditafsirkan, ditulis oleh Paulus. Ya. So ini adalah surat untuk orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Isinya menerangkan tentang unggulan Yesus Kristus, tentang pribadi Kristus. Dalam pasal 11 itu diuraikan mengenai iman orang dalam Perjanjian Lama. Diterangkan di sana apa yang terjadi dengan orang-orang dalam hidup beriman. Dimulai memang dari Adam dan Hawa, tetapi tidak ditulis secara nyata karena di sana dimulai dengan iman Habel. Ya. Dan kemudian iman Henok. Ya. Anaknya Ibu Ketua KW. Ada nama anaknya Henok. Terima kasih Bu. Ibu memberikan nama Henok. Dan kemudian anaknya Ketua Komisi Doa, namanya Mesak. Oh iya. Ya. Kalau nama Tony enggak ada ya Pak Tony ya. Ya. Maria ada. Ya. Nah. Diki ada Stefanus. Stefani. Tes. Ya. Terima kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Minggu depan akan dites ayat hafalan. Ya, setiap Rabu harus ada ayat hafalan. Mulai sekarang. Minggu depan siapa yang firman Tuhan? Ya? Hari Rabu. Hari Rabu, Korudi. Nanti saya bisikin. Korudi ada ayat hafalan, tolong saya kasih waktu untuk tes supaya berakar dalam firman. Amin. Ya, siap ya. Ibu Gembala, nanti tolong dilaporkan ke Bapak Daniel malam ini. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini bicara soal iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ayat 1. Ayat 1. Sama-sama 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Surga sudah dilihat belum? Saudara percaya saudara masuk surga? Iya, itu iman. Saudara dan saya tidak lihat Yesus, tapi saudara percaya bahwa Dia mati untuk dosa saudara?
Saudara tidak melihat Yesus, saudara tidak melihat Yesus disalib. Dari mana saudara tahu Yesus mati untuk dosa-dosa saudara? Dari mana? Dari firman, dari Alkitab, firman yang tertulis, firman yang menjadi manusia itu Tuhan Yesus. Ya. Kalau gitu hafalannya 2, ayat 1 dan ayat 6 ya. Tambah. Ya, nanti satu-satu secara acak akan di ini ya. Kindi, minggu depan Kindi sudah harus berdiri. Awas jangan tidak datang ya. Tahu-tahu, aduh, saya belum hafal. Iya, ini sangat indah. Tolong Pak Michael bisa muncul kepalanya sedikit sini, ke sini, ya, sini Pak, ya. Sini ya, berdiri. Ya silakan Pak, ini adalah ayat kesukaan dia katanya ya, berarti udah hafal, ya, ya, keras. Lihatnya ke sono ya. Ya. Berpaling. Ya. Berpaling kepada Allah. Amin. Tepuk tangan. Ya. Saudara di Tyrannus itu harus hafal ayat paling tidak 150 ya. Tanpa iman, tanpa pisteo, ya, tidak mungkin orang akan berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan lain saudara, dibilang begini, jelas bahwa tanpa percaya penuh, jadi percayanya tidak setengah-setengah, kita tidak mungkin menyenangkan hati Allah. Kita tidak dapat apa-apa dari Allah. Kita tidak mungkin akan mengerti pribadi Allah. Kita tidak mungkin akan mengerti karya Allah. Kita tidak mungkin akan mengerti firman Allah kalau tidak ada iman. Kata iman juga dapat berarti mengandalkan. Saya percaya bahwa ini tidak akan membuat saya jatuh, sebab itu saya bersandar penuh. Tidak pegangan ya saudara ya. Berarti saya mengandalkan ini. Saya mempercayakan diri kepada mimbar ini. Kalau saudara dan saya mempercayakan diri kepada Kristus mengenai hidup, mengenai jodoh, ya. Oh ya, ini sudah bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Ya. Selain yang suaminya sudah meninggal, mungkin memikirkan boleh mempunyai jodoh lagi gitu ya. Tapi enggak, Bung, tidak mau. Saya mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam kesendirian saya. Karena saya tidak sendiri, saya bersama dengan Yesus. Amin. Ya, kelihatannya yang bilang amin keras-keras itu ya yang suaminya sudah tidak bersama dengan dia. Contohnya Ibu Sulis di belakang, senyum-senyum dia. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tanpa percaya penuh, saya lebih suka pakai ayat ini. Tanpa mengandalkan diri kepada Tuhan, tidak mungkin kita akan bisa menyenangkan hatinya. Kita tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Saudara ada berdoa karena ada iman, ada percaya yang sungguh kepada pribadi yang mendengar doa dan menjawab doa. Kemudian disambung. Silakan. Ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Kata berpaling artinya mukanya ditujukan kepada Allah. Ya. Ada perkataan yang lain,
Kalau kamu mau datang kepada Allah, maka kamu harus percaya bahwa Allah ada. Seorang yang mengatakan Allah ada di mana? Kemudian ada jawaban, kalau mau melihat ciptaannya itu ada Allah. Nah, orang-orang kedokteran, mereka juga sebetulnya ada yang berpikir mengenai, mereka percaya kepada teori Darwin. Ya, bahwa manusia itu dengan seluruh organ dalam tubuhnya itu dimulai dari sel yang kecil dan kemudian dalam proses sekian juta tahun maka mulai dari monyet dan kemudian terus dan akhirnya mereka bisa berdiri. Ya. Jadi Darwin mengatakan bahwa asal usul manusia dari monyet, ya. Nah, saudara menerima ini, ya. Kita tidak boleh menerima itu. Monyet, manusia. Ya. Jadi Allah itu ada dari mana? Dari melihat ciptaannya. Saya dulu pernah keluar rumah dulu enggak seperti sekarang ya. Dulu karena rumah-rumah juga hanya pakai petromak, kalau udah jam 10 udah mati semua, pakai lampu cempor. Ya tidak ada banyak yang punya listrik, yang listrik hanya di daerah perumahan aparatur negara, pegawai-pegawai negara, maka kita di Tanjung Priok itu enggak ada, jadi gelap, bisa lihat bintang, saudara. Dan kemudian saya mulai berpikir, waduh, Allah berarti ada di atas sana ya. Saya berpikir begitu, aduh Allah di mana ya? Sorga di atas rupanya. Soalnya Tuhan Yesus pada waktu naik ke sorga itu ke atas. Tapi kemudian sudah belajar geologi, ilmu bumi, ya, geografi, maka pada saat yang sama karena bumi berputar maka ada di bawah. Ya. Jadi ciptaan Allah menunjukkan bahwa Allah ada dan Allah yang menciptakan. Ya. Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah, kemudian berfirmanlah Allah. Ya, ayat 3 Kejadian pasal 1. Jadi sudah ada pribadi Allah, ada roh Allah, dan ada firman. Dari mana kita tahu bahwa Allah ada? Dari firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Ya enggak ada. Kalau ada agama-agama lain ini nyontek dari sini, dari Alkitab, ya teman-teman muslim juga ini dari sini. Ya ada Nabi Adam, ada Nabi Lot, ya, buat kita dia tidak nabi. Setiap orang yang mau datang kepada Allah, setiap orang yang mau berdoa kepada Allah, dia harus tahu, dia harus percaya, dia harus yakin bahwa Allah ada. Allah mendengarkan doanya. Dan yang sangat unik, Allahnya orang Kristen beda dengan Allah-Allah yang lain. Saudara bekerja, pasti saudara sangat mengharapkan gaji. Amin. Ya. Dulu saya waktu masih belum mengerti tentang gaji, tentang apa, dan pokoknya saya kerja dulu di kapal. Digaji juga enggak apa-apa, yang penting saya boleh masuk kerja di kapal. Tapi sesudah ketika tahu beratnya bekerja, wah enggak sesuai tenaga dengan kalau saya tidak digaji. Maka gaji saya pertama tahun 72 650.000 rupiah. Tahun 72. Kemudian naik jadi 950.000 rupiah. Ya, tahun 72, hanya 6 bulan. Saya supir kapal, ya, supir kapal di laut. Ya. Saya membutuhkan hasil. Dan rupanya Allah orang Kristen mengerti kalau orang mau percaya sama dia, dia juga menyediakan upah. Amin. Artinya hasil daripada pekerjaan kita. Ya, itu anugerah pemberian Allah. Kalau ada kata pemberian Allah, maka itu ada sesuatu yang didapat oleh Allah, dari Allah, untuk saya dan untuk saudara.
Keselamatan itu pemberian Allah, tetapi itu adalah upah daripada iman. Bukan karena kita berusaha, bukan karena kita bekerja sebetulnya, tetapi ada sesuatu yang di dalam diri kita bahwa kita mempercayai Allah ada dan disambung dengan dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya, katakan orang-orang yang sungguh mencari Dia. Dan di sana di dalam terjemahan lain bahwa tanpa percaya penuh, tanpa full. Saudara tahu, semua kita yang punya latar belakang kuasa kegelapan, itu iblis juga, roh-roh jahat, semua praktek-praktek itu selalu ditanya, yakin ente, percaya enggak? Kuasa gelap juga mau kita percaya sama dia, serius dengan dia, melakukan ritual-ritualnya. Maka akan kita menerima. Ada pemberian daripada roh-roh jahat itu. Seorang anggota jemaat kita, ya tadinya bukan gereja di sini, tapi gereja di sebelah, ya. Itu hanya hari Minggu nganter istrinya. Padahal istrinya Muslim dulu, yang Kristen dia hanya di mobil baca koran, saudara. Dan kemudian melalui satu proses ada seorang teman yang sekarang sudah pindah di Surabaya, di Sidoarjo, maka diajaklah karena pertemanan istri. Kemudian ada persekutuan di rumah di atas, ya. Dan kemudian dalam pelayanan itu ada kuasa-kuasa gelap yang dibakar dalam dua bapak ini. Saudara tahu, kalau dia ada masalah, dukunnya yang ada di Cililin langsung telepon, ayam masalahnya. Iya oi, sok ke dia katanya. Ya, nanti ada masalah ya? Iya. Saudara, mobil bisa nabrak mobil di depan di pintu tol. Dan dukunnya tahu, ya. Waktu beli mobil itu, nah caranya adalah kendi mesti dilempar ke bumper depan sebagai upacara. Kemudian harus ada tapal kuda digantung di mobil itu. Dan dalam pelayanan dia menakatkan, Pak, di rumah saya yang dulu di Permata itu ada peniti emas yang saya buang ke langit-langit, apa namanya? Ke Para. Lalu, iya Pak, saya waktu masih tinggal di situ juga nanti pintu terbuka sendiri, krek, kayak ada orang jalan. Nah terus, iya, kemudian dikontrakan ke orang, nggak tahan karena ya seperti itu, ada ya orang jalan gedebuk-gedebuk di dapur kayak orang lagi ini piring, ya, pintu dapur terbuka sendiri, ya. Ya. Dan semua sudah dibuang, dilepaskan. Ya. Sang istri punya beras, ya, itu 3 bulan belum habis-habis. Tapi sesudah percaya kepada Tuhan Yesus, datang dia di acara Natal, duduk di bawah di dekat sound system, waduh kupingnya. Ya. Dan kemudian Tuhan buat mujizat, Tuhan sembuhkan. Ya, akhirnya mereka berdua menjadi setia kepada Tuhan dan dibaptis. Berubah hidup. Hidup harus berubah. Dari yang tadinya main-main dengan Tuhan dan menjadi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang tadinya tidak berdoa menjadi suka berdoa. Ini yang Tuhan inginkan supaya anggota gereja Gerakan Pentakosta bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan pelayannya harus berakar dalam firman, berakar di dalam doa, karena firman Allah berbicara kepada kita, doa adalah kita berbicara kepada Allah. Maka di situ jemaat yang hidup dalam doa dan firman.
Persekutuan akrab, ajak-ajak. Ya, pendekatan. Ya. Jadi tolong saudara kalau ada anggota jemaat baru, iya baru, ibu nanti bukan berarti kita cari perhatian, tidak saudara. Ya. Bagaimana mungkin saudara akan menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen kalau tidak mau menyapa orang? Ya. Tidak mungkin mereka akan datang berdoa kalau saudara tidak dekat dengan dia dan kemudian mengajak dia dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, gereja kita harus menjadi gereja yang dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Roh Allah. Karena ini gerak gereja, gerakan Pentakosta. Saudara, saya sangat senang sekali bahwa kalau saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya serius dengan Tuhan, di situ dikatakan tolong Tuhan memberikan upah. Amin. Saudara senang dengan upah? Yang udah punya gaji, senang? Yang dapat gaji dari suami, senang? Yang sudah tidak lagi suaminya mendapat gaji, senang? Berkurang penghasilan. Ya, tapi ada janji Allah, Allah akan mencukupkan. Amin. Ya, anak-anak pun dipakai oleh Tuhan. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Dulu cari duit, sudah pensiun, sudah sepuh, cari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyi satu lagu. Rohmu yang hidup penuhiku. Dan kemudian nanti pokok doa pertama kita akan masuk. Yang hidup, Roh yang hidup jiwaku tenang katakan ku buka untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Ayat 2, Rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus, ku hidup dalam anugerah-Mu, ku hidup oleh hadirat, kau ambil
Silakan duduk saudara. Ini adalah doa saya dan saudara malam ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir sama seperti air dalam tingkat ketinggian, dan hanya kepada orang-orang yang mau merendahkan hati. Bagaimana caranya? Buka hati untuk jamahan Tuhan. Berserah penuh, artinya serahkan. Biar dia ambil alih seluruh hidup saudara. Pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita. Supaya kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menjadi pendoa-pendoa yang seperti dalam keinginan Tuhan. Dan yang harus dialami oleh saya dengan saudara, Roh Kudus memulihkan semua akar pahit, semua kekecewaan yang lalu-lalu, semua kebencian harus dicabut. Saudara dan saya tidak bisa cabut sendiri, tapi Roh Allah menolong kita. Dan pertolongannya itu jelas. Saudara perlu dibebaskan. Saudara dan saya perlu dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus yang sekarang ini dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya. Kita angkat pujian ini setengah suara. Saudara, ini doa, permintaan saudara sama Tuhan. Mengalir, mengalir. Sekali lagi Roh-Mu yang hidup, Roh Kudus, ini permintaan dan doa kami. Tenangkan jiwa saudara. Jiwaku tenang bersamamu. Sekarang katakan, aku buka hatiku. Buka hati untuk jamahan-Mu. Kami serahkan penuh kepadamu. Amin. Mari Bapa, ambil alih, ambil alih, ambil alih. Saudara dengan suara yang keras katakan, buka hati untuk jamahan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Kami butuh itu, kami perlu itu. Haleluya. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi saudara, rapnya. Buka hati untuk jamahan. Saudara berdoa. Amin. Minta, oh Tuhan,
Undang saja saudara, roh saudara. Sembah Dia. Ambil alih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, marilah Tuhan ambil alih. Permintaan kami dan doa kami. Kami terlalu lelah, kami terlalu capek dengan daging kami. Kami mau Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, pribadi Allah ketiga tunggal itu. Mari Bapa, Engkau ambil alih hidup kami, pikiran kami, hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, jemaat ini Tuhan. Ambil alih, Engkau yang memimpin, Engkau yang menjadi Tuhan, Engkau yang menjadi Raja dalam hidup kami, Engkau sembahan kami, Engkau berkuasa dan berkata, mari Tuhan, mari Roh Kudus, kami percaya kepadamu, kami mencari hadirat-Mu, kami mau sungguh-sungguh mencari Kau. Kami percaya Roh Kudus itu ada, Yesus itu ada, Bapa itu ada dalam tiga Tritunggal itu. Penuhi kami, Tuhan, ini kerinduan kami, bukan hanya kami tapi jemaat ini juga. Berkuasa, kuasai, biar Engkau menjadi Raja, Engkau menjadi Tuhan. Kami semua yang berdoa, yang ada di rumah. Haleluya. Tuhan bebaskan. Masih ada yang terikat. Mari Tuhan Engkau lepaskan. Bebaskan dari ikatan-ikatan kekecewaan, kuasa kegelapan, ikatan kemarahan. Dan biarlah Tuhan melakukan itu sehingga jemaat ini, jemaat yang berdoa ini boleh mengalami pembaharuan Roh Kudus. Engkau pribadi yang luar biasa, sehingga Engkau bisa bebas untuk mengatur kami. Engkau bisa memberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk kami semua, sehingga kami boleh berjalan dipimpin oleh Roh. Pikiran kami dipimpin oleh Roh, doa-doa kami dipimpin oleh Roh. Tidak menjadi doa yang berulang-ulang dan yang doa yang membosankan, tetapi dengan semangat yang baru. Karena Roh hidup, Roh itu menghidupkan doa, Roh itu menghidupkan pelayanan firman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pokok doa yang pertama. Apa yang kita mau berdoa? Ada firman Tuhan yang akan kita lihat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Silakan boleh ditayangkan. Ini dasar kita berdoa malam ini. Saya tertarik bahwa doa kita harus didasari oleh firman Allah. Kisah Rasul pasal 4 ayat 30 dan 31. Ibu Ani menyampaikan firman Tuhan ini pada hari Senin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda. Kita ulangi 1, 2, 3. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara perhatikan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang
bukan saja orang yang sakit tubuh, tetapi sakit kejiwaannya, sakit pikirannya. Biarlah tangan Tuhan menyembuhkan, tangan Tuhan menjamah, dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan dengan tanda-tanda. Di situ dikatakan, adakanlah tanda-tanda. Roh Kudus apabila memenuhi seseorang, maka ada tanda-tanda yang kelihatan. Dan dikatakan di situ mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Mujizat yang paling dahsyat. Orang diselamatkan, orang diampuni. Dia bisa menyembuhkan orang, membuat mujizat, orang mati bisa menjadi hidup. Tetapi yang lebih daripada itu, orang mati karena dosa. Orang yang terikat dosa, terikat jimat-jimat, mengalami mujizat dalam kuasa nama Yesus. Dan ditulis dikatakan, hamba-Mu yang kudus. Dan saudara perhatikan akibat ketika mereka berdoa bersama-sama. Sama-sama kita baca ayat 31. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bukan orangnya yang goyang malah saudara, tapi tempat mereka berkumpul, gedung tempat mereka berdoa. Dan ditafsirkan ini adalah di rumahnya Markus, karena Markus punya rumah yang besar. Jadi tempat para murid dan orang percaya kumpul di rumahnya untuk berdoa bersama. Dan saudara lihat bagaimana dahsyatnya Roh Kudus. Dengan tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai akibatnya mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka bisa menyaksikan Kristus kepada orang lain. Karena itu tujuan daripada pertobatan. Tujuan daripada Roh Kudus memenuhi orang, bahwa orang itu menceritakan, menyaksikan Tuhan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia itu dengan keberanian dan di dalam hikmat. Saudara, kita bisa membuktikan ini karena kita punya iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kapan saya tidak tahu, bagaimana caranya, dalam acara apa, saya tidak mengerti. Tetapi kalau kita berdoa, kita minta, maka kejadian yang sama. Jemaat GGP Maranatha Cimahi, para pelayan musik, pelayan pujian, anak-anak muda River akan mengalami. Di situ dikatakan mereka semua yang hadir di situ, yang berdoa bersama-sama di situ, penuh dengan Roh Kudus, dengan manifestasinya masing-masing. Firman Allah ini tetap up to date saudara, untuk membaharui gereja Tuhan pada akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdiri bersama-sama lagi. Kita angkat ayat 2. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Buka hati, ku buka hati, jamahan-Mu Tuhan.
rohmu yang hidup, rohmu yang hidup mengalir dalamku. Ku siap terima, ku siap terima kuasa hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, oh seluruh hidup di hadiratmu, menyembahmu di altarmu, menyembah. Saudara, doa kita, saudara bisa melihat, membayangkan anggota jemaat GGP Maranatha Cimahi, para pelayan musik yang duduk di depan, yang menyampaikan firman Allah, singer, WL, pelayan sound system di belakang, penerima tamu, jemaat yang duduk di bagian belakang sekali, terus kedua dari belakang, ketiga, keempat, kelima, terus sampai paling depan. Sebelah kiri ada Pak Yogi bersama dengan istri, ada Pak Andri bersama dengan Ibu Purnama, ada semua yang lain, ibadah 1, ibadah 2. Saudara, mereka memerlukan Roh Kudus, mereka perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita mau berdoa bersama-sama dengan iman. Kita mau melihat mereka, bagaimana Tuhan ubah hidup mereka karena permintaan saudara-saudara malam ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara sebut atau lihat wajahnya, saudara tidak tahu namanya, tapi biarlah Roh Kudus menjamah. Silakan mulai berdoa. Permintaan kepada Tuhan, Tuhan penuhi mereka. Nyatakan mujizat-Mu buat mereka. Bapa dalam surga, Bapa dalam surga, untuk David, Kau berdoa untuk hamba-Mu yang mainkan alat musik, untuk Wuri. Tuhan, kami berdoa untuk Yudo, demikian juga untuk Cika, dan demikian juga untuk William. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Semua para singer, Tuhan kami rindu. Penny, Ibu Tri, semua yang menjadi singer di depan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjamah mereka. Tuhan, kami sangat sadar bahwa mereka membutuhkan pemenuhan itu, membutuhkan Roh Kudus yang berkhotbah. Demikian juga untuk saya, untuk Pak Daniel, supaya kami ada mengalami pembaharuan dalam pelayanan firman. Demikian juga untuk ada Pak Moses. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Ada Ibu Ketua KW yang melayani. Demikian juga untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Ada Korudi pada waktu yang akan datang dalam doa malam. Semua kami yang hadir dalam doa malam. Untuk Bapak Kitchen bersama Yeni. Dan juga untuk anak mereka, Mika. Tuhan, kami sangat meminta guru-guru sekolah minggu Ibu Elia. Demikian juga untuk yang lainnya Tuhan. Kami berharap kepada belas kasihan-Mu untuk Nelly. Oh Roh Kudus, kami mohon belas kasihan-Mu. Satu persatu guru-guru dan anak-anak kecil yang duduk di depan ketika mereka sekolah minggu, sampai di bangku kedua, terus bangku ketiga. Anak-anak kecil sekalipun Tuhan sanggup untuk menjamah dan memenuhi mereka. Karena kami tahu gereja Tuhan membutuhkan kegerakan baru. Gereja Tuhan membutuhkan orang-orang yang bergerak dalam pimpinan Roh, dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam karunia-karunia yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan gereja. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Mereka juga yang suka berjualan kue di depan ketika hari Minggu mereka. Tuhan, kami sangat meminta belas kasihan-Mu. Oh Tuhan, Yusuf di belakang, ada Gideon di belakang, ada Keju di belakang. Tuhan, kami boleh minta belas kasihan-Mu Tuhan. Ada Pak Pulung di jamaah.
Roh Kudus, Engkau luar biasa. Yang duduk paling belakang ada Ibu Mary bersama dengan Pak Budi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Tidak mungkin gereja ini menjadi seperti hati-Mu, melayani seperti kemauan-Mu, kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sekarang saudara berdoa buat orang di sebelah kanan saudara. Minta supaya Roh Kudus memenuhi dia. Minta. Kalau kita minta, kita mendapatkan. Kita menerima dari Tuhan. Mari, kuasa Tuhan. Terjadi pertobatan, hujan pertobatan di gereja ini. Pak Syihombing bersama istri Borusi Barani, ketiga anak gadisnya, dan untuk seorang anak laki-lakinya. Ada Ibu Sumurung. Penuhi Tuhan, penuhi. Kami mohon Roh Kudus. Kita hanya minta Roh Kudus saudara. Minta Roh Kudus menolong. Dari adik-adik kami dari Nias yang sangat setia dalam ibadah doa itu Tuhan. Mari Tuhan, mari. Mari. Mari Tuhan, mari. Jamahan-Mu. Oh haleluya. Kami juga yang berdoa malam ini minta dijamah kembali, dibakar kembali oleh api Roh-Mu, dibakar oleh firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Ibu Gembala boleh maju ke depan. Ibu Gembala boleh menutup dan juga berdoa buat persembahan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kalau malam ini kami ada di rumah Tuhan. Kami yang boleh digerakkan Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Banyak hal yang sudah kami panjatkan kepadamu, dan kami boleh menantikan jawaban doa tepat pada waktunya Tuhan. Bapa Sorgawi, kami datang mungkin dengan pergumulan yang ada dalam pribadi kami, tetapi kami percaya Engkau juga yang menyelesaikan tiap masalah yang kami hadapi, karena Engkau sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan kami. Malam ini Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan yang sudah memberkati Pak Agus yang memimpin pujian, juga untuk pemain musik, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapak, hamba boleh berdoa juga untuk Pak Moses dan tim beserta para pengurus dalam seksi doa ini. Tuhan juga yang terus memberikan hikmat sehingga doa kami di gereja ini makin bertambah. Kami lebih lagi semangat dalam berdoa. Terima kasih Bapak, hamba boleh bersyukur untuk semua yang hadir pada malam ini. Hamba percaya Engkau yang menjamah tiap kami. Pergumulan yang kami hadapi, Engkau juga bukakan jalan. Kami rindu Rabu depan lebih banyak lagi yang hadir. Gerakan hati anggota jemaat-Mu Tuhan, untuk mengambil waktu untuk berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Terimalah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba boleh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang akan menolong kita untuk tetap
hidup dekat dengan Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang diberkati boleh katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati.